Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, walaupun tidak ada lampu, tapi kita masih tetap beribadah kepada Tuhan ya. Dan sebetulnya pagi ini harus pakai PowerPoint. Tapi ini saya tidak bisa pakai PowerPoint ini. Jadi saya masih ingat apa yang harus saya sampaikan ya. Mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang terakhir, pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-29. Mari kita membacakan firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percaya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak percaya, dia melihat namun percaya. Mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup. Nah, renungan pada pagi hari ini akan kita fokuskan kepada dua pribadi. Ya. Satu pribadi Thomas, yang kedua adalah pribadi Tuhan Yesus. Ya. Thomas ini, saudara, memang dia agak aneh. Ya. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, bagi Thomas ini dia sangat sulit sekali untuk percaya kalau gurunya itu yang sudah dia iringi selama 3,5 tahun disalibkan kemudian bisa hidup kembali. Ya. Nah, kalau saudara melihat di sini bahwa permintaan Thomas ini memang sangat rasional. Ya. Dia meminta. Dan dia katakan kepada murid-murid yang lain, waktu murid-murid itu memberitahu kepada Thomas bahwa Yesus sudah bangkit. Lalu Thomas langsung dia berpikir, ya, pikirnya rasional. Ya. Kalau Yesus itu disalibkan, kedua tangannya itu dipaku, lalu lambungnya ditusuk, kedua kakinya itu juga dipaku, berarti kalau dia bangkit, saya harus melihat bahwa itu ada bekasnya, ya kan, rasionya kan begitu. Kalau bekasnya ada, saya bisa pegang lubang itu, dua tangannya, baru saya percaya bahwa Yesus itu hidup. Ya. Ini sebetulnya pemikiran yang sangat rasional, betul nggak? Saya kasih contoh. Ada army yang diutus ke Irak, ya. Kemudian rupanya dia kena roadside bomb. Waktu kena bom itu, kedua kaki dan tangannya putus, betul? Lalu orang menyampaikannya kepada keluarganya, rupanya anak kamu kena roadside bomb. Katanya memang dia masih hidup, tapi kedua tangan kakinya putus. Lalu orang tuanya, percaya nggak percaya? Ya. Tetapi keluarganya baru bisa betul-betul percaya
kalau dia melihat nantinya anaknya itu memang kedua kakinya putus, tangannya putus. Kan rasional, ya, bahwa itu adalah bukti. Nah, itulah yang sebetulnya diucapkan oleh Rasul Thomas pada waktu mereka bertemu kembali di dalam sebuah persekutuan. Nah, rupanya apa yang disampaikan oleh Thomas itu kedengaran oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah melihat firman Tuhan ini, sesudah Thomas mengatakan bahwa sebelum aku melihat bekas paku dan tangannya dan aku mencucukkan jari ke dalam lambungnya, namun aku tidak percaya. Rupanya itu kedengaran oleh Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus kan tidak ada di situ Pak, secara manusia. 8 hari kemudian baru Yesus datang tiba-tiba ada di tengah-tengah murid-muridnya. Ya. Nah, Thomas ini sebetulnya di kemudian hari dia menjadi seorang pemberita Injil ke India. Ya, kalau saudara pernah mendengar cerita tentang tradisinya, dia diutus Tuhan ke India melalui perbudakan. Jadi dia itu jadi budak, lalu dia dibawa ke India, dipekerjakan dengan satu keluarga yang katanya itu ya raja atau itu. Kemudian dari situlah dia memberitakan Injil kepada tuannya di mana dia bekerja. Lalu kemudian lahirlah di India yang disebut The Church of Thomas. Ya. Nah, pagi ini kita ingin melihat pribadi Thomas. Saya rasa sangat penting sekali karena pribadi ini keberadaannya seringkali ada dalam tiap-tiap kehidupan orang Kristen. Ya. Mengapa dia bisa ragu-ragu seperti itu? Ya. Sudah jelas di sini firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka yang ke-12 itu. Waktu mereka ada persekutuan, Thomas tidak ada ketika Yesus datang ke situ. Jadi waktu murid-murid bersekutu, ada Yesus hadir, ya. Tapi Thomas tidak ada di situ. Karena absennya itulah, maka ada banyak hamba Tuhan mengatakan gara-gara absen di persekutuan itulah, maka dia tidak percaya bahwa Yesus itu sudah mati dan sudah mati tapi bangkit kembali. Ya. Jadi memang begitu. Ya. Di dalam persekutuan itu, di sini dikatakan Yesus ada di situ. Kalau Thomas tidak ada di situ, tentulah berbeda dengan murid-murid yang sudah ikut persekutuan. Betul? Orang yang rajin ikut persekutuan dengan orang jemaat yang tidak suka ikut, kayak suka absen, ya, ibadah minggu absen, persekutuan Sabtu absen, ada kebaktian Jumat absen. Tentulah beda, mutu rohaninya kan beda dengan yang rajin bersekutu kan, betul kan? Ya kan? Yang rajin bersekutu tentulah ya lebih mempelajari firman Tuhan, mengenal Tuhan, ya, kerohaniannya juga segar. Lalu kemudian imannya juga bertumbuh. Itu orang yang suka ikut persekutuan. Nah, seperti Thomas ini, dia absen. Saya yakin ini bukan absen yang pertama ini. Hanya tidak ditulis saja. Anda tahu ya, Thomas itu seorang yang penuh keraguan-raguan. Iya kan? Dia sudah 3,5 tahun mengiringi Yesus. Dengan teman-teman yang lain kasih tahu Yesus sudah bangkit. Dia tidak percaya. Nah, itulah orang yang memang kurang ikut persekutuan, kurang datang ke gereja karena pekerjaan, karena banyak hal, memang harus dibedakan dengan mereka yang rajin. Ya. Jadi pertama keraguan-raguan itu timbul karena kurang persekutuan. Setuju kan? Orang yang dekat sama Tuhan, orang itu imannya bertumbuh. Betul kan? Nah, kalau saudara ada di ruangan di musim dingin, kan ada kedinginan. Nah, kalau dekat heater kan panas. Kalau tidak ada heater ya kedinginan. Betul kan? Itu sesuatu yang rasional. Nah, yang kedua, mengapa Thomas itu dia ragu-ragu? Oleh karena pikirannya itu yang seperti katakan tadi rasional, ya. Dan dia hanya percaya kepada kematian Kristus, dia tidak percaya kepada kebangkitan. Titik itu. Betul. Kalau kematian Kristus dia percaya.
Tapi kebangkitan Kristus dia percaya. Dia baru bisa percaya kalau ada bukti bahwa tangannya dia masukin ke dalam lubang pada tangan Yesus itu. Ya. Kemudian berikutnya dia ragu-ragu karena percaya, oleh karena memang pengenalan dia akan Yesus itu sangat dangkal. Betul. Pengenalan dengan Yesus sangat dangkal. Dia hanya percaya penderitaan, tapi dia kurang percaya ada sesuatu di balik penderitaan itu. Kan banyak orang seperti itu, seperti Thomas. Ya, menderita ya memang percaya, memang kalau sakit ya menderita. Ya kan, kalau ada pergumulan hidup dalam keluarga, masalah banyak, ya menderita karena tidak enak. Tetapi banyak orang yang seperti itu percaya tentang pergumulan, penderitaan, tantangan, tetapi tidak percaya kalau dalam mengiringi Tuhan, di balik penderitaan itu ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang buat. Itu sebabnya Thomas hanya percaya kepada kematian Kristus, kepada kebangkitan itu dia nggak percaya. Betul nggak? Jadi dia kurang mengenal Yesus pribadi. Dia anggap Yesus itu gimana ya? Kalau dia sudah mati ya sudah. Seperti para nabi yang dulu udah mati ya nggak pernah balik lagi. Itu sebabnya dia minta bukti. Kemudian Thomas memang tidak juga percaya kepada nubuat. Kan kematian Kristus itu sudah dinubuatkan sebetulnya di Perjanjian Lama. Kemudian Yesus juga sebelum dia disalibkan, dia sudah ngomong sama muridnya, nanti saya akan ditangkap, dia disalibkan, kemudian pada hari ketiga aku akan bangkit lagi dan antara orang mati. Statement ini tidak begitu masuk di dalam hati murid-murid. Itu sebabnya yang kurang percaya itu bukan hanya Thomas. Semua murid itu kurang percaya. Betul nggak? Karena apa? Karena mereka itu masih pergi ke kuburan pada hari Minggu itu, mereka masih ke kuburan cari mayat Yesus. Kan itu artinya tidak percaya. Kalau orang yang percaya tidak ke kuburan lagi. Apa dia ke kuburan? Oh, Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Ya kan? Nah, jadi nubuat itu hanya masuk ke kuping kanan, telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan faktanya itu benar-benar terjadi. Yesus betul-betul ditangkap, disalibkan, pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi itulah Thomas. Makanya waktu Yesus sudah membuktikan kepadanya, Yesus bilang, Yesus itu memang Tuhan yang penuh kasih. Orang ragu-ragu masih dia datangi. Ya. Orang yang lemah ragu-ragu masih datangi. Makanya dia bilang, Thomas, karena kamu baru melihat saya, baru percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara di sini orang yang berbahagia. Karena berbahagia itu tidak diucapkan kepada Thomas, tetapi kepada orang yang tidak melihat namun percaya. Yes. Nah, kalau saudara ingin menerima kebahagiaan itu, iman merupakan sebuah pilihan. Tidak melihat namun percaya. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Betul kan? Kita kan belum melihat, tapi kita dituntut untuk percaya. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang berbahagia. Tuhan bilang, berbahagia kamu. Karena kamu tidak melihat, namun kamu percaya. Ya, jadi itulah yang disampaikan kepada Thomas. Bagian kedua adalah kita ingin menemukan pribadi Tuhan Yesus itu. Ya, percaya tidak percaya. Kayak Thomas itu. Saya merenungkan firman Tuhan ini cukup lama. Ya. Ini bukan khotbah yang saya ulang-ulang khotbah di gereja sana, saya khotbah sini lebih gampang kan? Kalau diundang khotbah di gereja sana, pakai aja khotbah yang sudah diulang. Enggak, ini khotbah baru. Ini ada khotbah baru. Saya ada sampaikan di persekutuan kecil, tapi di gereja belum saya khotbahkan. Ya. Yang kedua adalah kita mau merenungkan, kita mau berpikir, kenapa waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, bekas lukanya masih ada? Betul kan? Itu bekas lukanya masih ada. Memang lukanya itu masih ada karena itu bukan luka kecil. Itu luka berat. Karena
tangan dipaku, berarti kalau dia sembuh, kan ada cacatnya kan? Ya kan? Tentu. Nah, yang paling aneh lagi lambungnya. Kalau lambung orang sehat dimasukin tombak, kalau dia sembuh, pasti cacat kan? Ada lubangnya. Nah, biasanya itu tidak bisa sembuh lagi kalau orang sudah kena tombak. Pasti mati. Nah, waktu Yesus mati, lambungnya berlubang, tapi dia masih hidup. Jelas kan? Berarti ini beyond kan? Ini kan kondisi yang ada supernatural yang berada di atas medical, di atas medical punya pengalaman kan? Betul kan? Orang yang ditusuk lambungnya, bagaimana bisa pulih? Orang jebol kok, orang berlubang, bisa nggak disembuhkan? Nggak bisa. Tapi dia sembuh, hanya dia masih tetap cacat, dia berlubang lambung di ininya, di lambungnya kan, dia bilang, ditusuk keluar air dan darah kan. Nah, sebetulnya cacatnya Tuhan Yesus itu, lukanya itu bukan hanya kedua kaki sudah jelas, ya, tetapi juga belakangnya ini. Itu kan bekas cabuk itu kan, ya luka lah, bercak-cak semua itu, dia punya wounds itu. Lalu ininya di sini kan, yang ada waktu ditaruh mahkota duri, ini kan cacat juga, ya kan? Kalau ini cacat, ini semua kena, semua mesti ada cacatnya. Hanya memang berbicara soal etika, waktu ditunjukkan kepada Thomas hanya masukin tangannya berlubang dan lambungnya, tapi ini kan tidak dikasih lihat. Kan tidak sopan kalau dibuka bajunya gini lihat, nggak sopan tuh. This ethical. Penderitaan itu memang seringkali ada hubungannya juga dengan etika, ya, jadi tidak ditunjukkan seluruhnya. Ya. Nah, saudaraku, ini kasih Tuhan pertama, mengapa luka itu ada sampai hari ini? Kenapa? Nah, waktu saudara dan saya nanti dipanggil Tuhan, bertemu dengan Tuhan, yang pertama waktu saudara lihat dia, apa yang saudara lihat? Bekas luka pada tangan. Jadi Yesus itu, kalau dilihat dari berbagai penyataan, dia selalu kalau datang kepada murid-muridnya selalu damai sejahtera bagi kamu. Tidak mungkin dia begini, damai sejahtera bagi kamu, ya kan? Tidak kan? Dia bilang pasti damai sejahtera bagi kamu. Waktu dia begini, orang akan melihat bekas paku pada tangannya. Nah, ini Anda akan melihat waktu Anda bertemu dengan Tuhan di surga. Apa maksudnya? Yang pertama, well, sebetulnya Allah itu maha kuasa. Anda setuju tentu kan? Dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati. Orang buta melihat, lumpuh berjalan, kusta menjadi sembuh. Tahu kusta? Busuk semua. Tapi waktu dia sembuhkan, itu sembuh semua. Mata buta melihat, lumpuh berjalan, kusta menjadi sembuh. Nah, tapi dia sendiri tidak sembuh. Dia sembuh, tapi dia ada cacat. Kenapa begitu? Yang ini dipertanyakan. Bukankah dia Tuhan yang Maha Kuasa? Ya sudah bangkit, bersih semua. Hanya cuma satu kali shoot aja, semua bersih kan? Nah, sekarang berarti beda dengan manusia. Saya ada dengar tadi di radio, kalau orang itu sudah meninggal dunia, dia hidup dalam Tuhan. Semasa hidupnya dia pakai wheelchair. Sampai ke surga, dia bilang, we don't need wheelchair anymore. Katanya. Tidak pakai wheelchair. Kan waktu Yesus datang, waktu rapture terjadi, orang yang mati dan dalam Kristus dibangkitkan dulu kan rapture. Dalam tubuh yang dipermuliakan, dalam 1 Korintus 15, tubuhnya dipermuliakan. Tahu tubuh dipermuliakan? Tubuh yang kita ini itu jadi baru lagi. Dagingnya kembali, tapi tubuh yang sudah dipermuliakan. Rohnya kembali lagi ke tubuh, masuk surga. Bukan hanya roh, tapi tubuh juga yang sudah dipermuliakan. Jadi jangan khawatir ibu-ibu sekarang, ya, kalau sudah overweight, kalau sudah tubuh dipermuliakan, pasti dia kembali bagus ya. Di surga mungkin tidak ada yang overweight. Tetapi saya yakin dia seperti anak muda.
Betul nggak? Saudara lihat aja Yesus itu. Yesus itu gemuk atau kurus? Orang tidak menggambar Yesus gemuk begini kan? Atau terlalu gepeng, kan enggak juga. Tapi ideal sekali. Makanya saya menjuluki Jesus is the master of diet. Diet master. Dia tahu, well, Anda harus mengerti itu. Coba makanan apa yang disediakan bagi murid-murid? Roti dan ikan. Enggak dikasih barbecue. Lihat gak makanan Yesus? Nah, Yesus sesudah bangkit dari antara orang mati di danau Tiberias Galilea itu, kan tangkap ikan, ke Petrus tangkap ikan tidak dapat, lalu Yesus suruh dia tangkap ikan, dapat ikan, Yesus bakar ikan itu, ya kan? Ikan, ya, ini bukan ikan dan roti, dan dia juga makan. Nah, jadi saya dengar hamba Tuhan bilang, in heaven we don't even need toothbrush anymore. Kita nggak perlu sikat gigi lagi. We don't need wheelchair. Those who have a wheelchair, we don't need wheelchair. Tetapi Tuhan Yesus tetap lukanya tetap ada. Dan ini kita harus tahu ini. Karena dengan cacat yang kekal, ini eternal scars, cacat kekal ini. Setiap kali kita bertemu dia di surga, kalau kita berpapasan lah kita ngomong, selalu kita akan lihat dia punya bekas paku. Dan itu bicara pada kita bahwa dia pernah berkorban kita, dan itu tidak bisa kita lupakan. Selamanya itu akan di situ. Bahwa di surga itu orang berdosa yang sudah selamat akan selalu mengatakan bahwa dia pernah mati untuk aku. Dan dia pernah berkorban untuk aku. Dan itu tidak bisa dilupakan. Dan itu tidak bisa hilang dari tangan. Dan itu cacatnya kekal. Untuk mengingat bahwa dia pernah mati untuk orang berdosa. Luar biasa, saudara. Siapa yang mau seperti itu? Cacat seperti itu. I don't think you like it. Betul. Kita nggak mau kan cacat. Tapi Tuhan alami itu demi untuk kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa dengan adanya tanda cacat itu pada tubuhnya, itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa kematian dan kematian Kristus dan kebangkitannya adalah sebuah sejarah yang hidup. It's a life history. Sejarah yang hidup. Kalau bicara soal sejarah, pasti orang itu sudah mati. Itu sejarah. Sejarah itu orang itu sudah mati. Dan Yesus itu belum pernah menjadi sejarah. Kalau dia menjadi sejarah, dia sudah tidak bangkit dari antara orang mati. Dia sudah mati. Sudah habis. Tapi dia tidak pernah jadi sejarah. Maka itu disebut living history. Sejarah yang hidup selamanya. Sejarah yang hidup selamanya, yang orang akan tidak bisa melupakan. Itu sebabnya waktu kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, ada in the remembrance of me. Sejarah yang luar biasa. Luar biasa sekali. Dan kita tidak pernah akan melupakan. Mulai sekarang kita juga tidak bisa melupakan itu. Sejarah itu yang hidup itu tidak bisa melupakan. Walaupun sampai hari ini orang-orang liberal selalu mencari-cari supaya bahwa Yesus itu memang betul-betul sejarah. Sudah mati, tidak bangkit lagi. Ya, berbagai penelitian arkeologi di Yerusalem di mana-mana mengkeduk. Ada kuburan diketemukan katanya. Kuburan itu bertuliskan rupanya itu katanya kuburan Tuhan Yesus katanya. Karena disebut bahwa Yesus itu dia punya banyak anak-anak. Karena di dalam kuburan orang dulu, kalau orang tua dia kubur sama sudah di dalam satu kubur. Dan di dalam satu kubur ini di dalam batu kubur ada Yesus, Joseph,
ada Maria, ada Judas, semua ditulis. Jadi begitu masuk, diketemukan lagi di kubur itu ada paku yang bekas mengenai kaki dan tangan. Itu ketemukan pakunya. Katanya, kalau gitu itu adalah kuburannya Yesus. Sebenarnya Yesus tidak pernah bangkit. Itu kuburannya ada. Buktinya dia dikubur bersama orang tuanya, bersama semua keluarga di dalam satu kubur itu. Nah, itu Yesus sejarah. Tapi ini Yesus sejarahnya tidak ada. Kan Yesus kan belum pernah ada sejarah. Kapan pernah Tuhan itu lahir? Kan tidak pernah ada. Aku adalah awal dan akhir. Dia tidak pernah berawal, tidak pernah berakhir. Itulah Tuhan. Ya, sejarah yang hidup. Yang ketiga, apa yang akan kita lihat, yang kita mengerti waktu kita bertemu dengan Tuhan, dengan melihat kedua tangan yang berlobang paku dan lambung yang berlobang dan cacat tubuhnya. Di surga nanti orang akan tahu bahwa hanya paku, hanya cacat itulah yang membuat dia masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan melihat keadaan Yesus, dia melihat anugerah Allah yang bawa dia masuk surga. Itu sebabnya cacat itu mesti ada, dia ada sampai hari ini, sampai selamanya. Dan orang-orang berdosa seperti saudara dan saya yang sudah diselamatkan nanti, begitu sudah masuk surga, setiap kali kita berjumpa dengan dia, dengan melihat kedua tangan berubah paku, kita selalu ingat bahwa kita bisa masuk ke surga oleh karena anugerah dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Orang tidak bisa mengatakan, aku bisa masuk karena aku kasih banyak sumbangan, aku kasih banyak yatim piatu, sumbang yatim piatu, aku banyak kasih persembahan di gereja, makanya aku masuk surga, aku orang yang paling baik, aku orang yang paling pokoknya segalanya. No, orang tidak akan membuka mulutnya, kata-kata tidak ada, orang akan hanya diam. Bahwa saya di sini hanya oleh karena anugerah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jelas? Sebabnya orang Kristen, kita sebagai orang percaya hidup sampai hari ini, kita harus sadar bahwa kita hidup hanya oleh karena anugerah. Tapi kita akan selalu ingat apa yang dia perbuat. Kita tidak bisa melupakan apa yang dia sudah perbuat, bahwa dia sudah pernah, dalam tanda kutip, pernah berkorban untuk dunia yang berdosa. Kita tidak bisa lupa. Zaman sekarang sehari ini aja, kita tidak bisa melupakan banyak kebaikan-kebaikan saudara-saudara kita yang sudah pernah buat untuk kita. Betul? Kita nggak bisa lupa kan? Tidak bisa lupa. Even 40 tahun yang lalu dia buat sama kita sesuatu yang baik, kita tidak pernah lupa. Apalagi perbuatan yang dilakukan oleh Yesus kita bisa lupa. Kita tidak bisa melupakan. Saya ingat waktu saya baru datang kembali ke California tahun 2004, persis ada tsunami di Aceh. Saya ada di sini, baru datang lagi. 5 tahun di Indo saya balik lagi. Rupanya ada satu teman saya waktu masih kecil, sekarang sudah ada tinggal di Monterey Park. Rumahnya di atas gunung. Itu teman saya waktu kecil main gundu. Berarti kira-kira kalau sekarang nih umur saya sudah 50-an tahun, berarti kira-kira 45 tahun yang lalu. Dia cari-cari saya. Di mana dia ya? Di mana dia ya? Belakangan dia karena kenal dengan Pak Peter Wongka, maka Pak Peter Wongka kasih nomor telepon saya. Dia sudah mencari saya beberapa tahun. Padahal saya kuliah di Fuller. Saya pulang, lalu Pak Peter Wongka kasih nomor telepon dia telepon saya. Hey, dia bilang, do you still remember me? When we were in elementary school, in Baptist school. Siapa kamu? Saya bilang. Oh ya, saya baru ingat. Kenapa? Waduh, saya sudah lama mencari kamu. Oh, rupanya dia sudah jadi bos. Dia sudah jadi bos. Lalu
Kemudian, oke dah kalau gitu kamu datang, saya sudah jadi pendeta jemaat. Lalu dia datang ke gereja kami. Lalu mulai cerita-cerita, saya masih ingat katanya. Dulu kita pernah waktu kecil kita naik kereta api. Kamu memberitakan Injil sama saya. Saya terima Tuhan waktu saya naik kereta api. Kita sama-sama, oh ya, saya nggak bisa ingat lagi. Ya aku masih ingat katanya. Waktu masih kecil dia bilang, saya masih ingat sama kamu. Kamu sering bawa saya makan ke rumah kamu katanya. Nah, dulu kan dia orang tua saya mama saya pintar masak. Jadi kalau mama saya lagi masak, saya suka aja teman-teman ayo main ke rumah makan ke rumah. Jadi masih kecil-kecil bawa ke rumah. Jadi saya bisa ingat dan nggak bisa lupa. Sekarang, well, it's good. Saya bilang, kamu kerja apa? Ya dia memang nggak kasih tahu saya. Sekarang dia bilang, what do you need? I don't need anything. Saya nggak butuh apa-apa. Saya kecukupan. Dia kecilin terus saya. Are you sure? What do you need? Can I help you? Well, no, I don't need anything. Saya bilang, saya nggak butuh apa-apa dari kamu. Ya kan? Saya pikir dia hanya mau tanya-tanya gitu. Well, you know what? Akhirnya dia cecelin saya terus begitu. Akhirnya, oh ya, aku mau kuliah lagi. Saya mau ambil program PhD. Saya bilang, oh begitu ya? I'll take care of that. Nah, saya baru kaget kan? Oke. Jadi begitu saya kunjungi ke rumahnya ada di atas gunung. Saya, kamu sudah jadi bos? Iya, saya punya apa itu? Container company. Jadi membawa kontainer-kontainer besar itu dari pelabuhan di delivery. Jadi truknya banyak sekali. Truk besar-besar. Itulah kayak punya usaha. Oh begitu ya? Oke, sekarang akhirnya dia mau biayain kuliah saya. Dia kasih uangnya sama saya. Ini untuk kuliah kamu ke PhD. Wah, saya bilang, wah terima kasih. Nah, jadi tidak bisa, orang itu tidak pernah bisa lupa. Apalagi kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan kita tidak bisa lupa. Semua yang baik yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak pernah akan dilupakan. Walaupun kita tidak mengharapkan apa-apa. Ya, jadi anugerah Tuhan itu, waktu kita bertemu dengan Dia di surga nanti, waktu pertama kita ketemu dengan Yesus, kita mesti melihat kedua tangannya. Kita nggak lihat apa. Even you salaman pun, you tahu bahwa tangannya ada lubang mata. Dan itu kita akan mengingat bahwa saya ada di sini oleh karena bukan oleh karena Anda atau saya bisa, atau Anda dan saya berjasa. Bukan. Oleh karena penderitaan Dia. Wah, ini kita tidak bisa tidak mengakui bahwa kita di sini hari ini. Ini oleh karena pengorbanan Kristus sekali untuk saudara. Luar biasa ya. Luar biasa. Satu lagi. Dua lagi. Dia masih tetap cacat selamanya itu. Supaya Anda dan saya bisa tahu persis bahwa Tuhan saudara adalah Tuhan Yesus yang sudah disalibkan. Tanda itu tetap ada. Therefore you and I can recognize your true God. Kita bisa merecognize Dia itu adalah Tuhan kita yang benar. Karena di dalam dunia ini banyak Yesus persoalannya. Betul nggak? Tapi Yesus yang benar, Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus yang sudah disalibkan dan tandanya adalah lubang paku kedua tangannya dan kedua kakinya dalam bumi. Kalau Yesus tidak ada lubang paku, mungkin saudara tidak bisa merecognize dia. Kan terlalu banyak Tuhan dalam dunia ini. Wah, luar biasa ya. Sampai itu adalah supaya kita ini tahu bahwa Tuhan kita yang benar adalah Tuhan yang mati dan bangkit untuk kita. That's how we recognize our God. Supaya kita jangan salah.
Kemana kita pergi, di mana kita ada, kita ingat bahwa Tuhan saya itu ada lubang paku di tangan, di kaki. Dan dia hidup, dia tidak mati. Dia bisa makan sama-sama saya. Dia bersekutu dengan sama-sama saya. Dia bukan Tuhan yang jauh, dia itu Tuhan yang ada di tengah-tengah. Karena kalau saudara makan, minum di sana, itu dia ada di situ, saudara mau tahu. Kenapa? Makanya Wahyu 3:21. Aku berdiri buka pintu dan mengetok. Barang siapa yang membuka pintu bagiku, aku akan masuk ke dalamnya, aku akan duduk bersama dia, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Kita malu kalau kita rakus, karena ada yang maha tinggi yang duduk di sana makan sama-sama kita. Jelas. Wah, yang benar. Karena waktu dia makan sama murid-muridnya, dia ambil makanan itu, dia kasih sama muridnya, dia makan. Tubuh kebangkitan itu bisa makan. Nah, itu sebenarnya melambangkan persekutuan dengan Tuhan. Makanya setiap orang yang makan di meja makan itu, sebaiknya dia berterima kasih. Karena yang punya itu ada di sana. Sebaiknya dia berterima kasih. Syukur Tuhan. Terima kasih. Luar biasa ya. Tuhan itu memang sampai hari ini, itulah kita bisa mengidentifikasikan diri Yesus melalui kedua lubang paku. Karena dia tidak ada remains. Tahu remains? Remains itu contoh kekuburan saudara kita yang sudah meninggal dunia. Masih ada remains-nya nggak? Masih ada tulangnya. Yesus tidak ada remains. Tidak ada remains. Sampai hari ini Yesus tidak ada remains. Itu sebabnya tangan dua itu masih ada. Nah, itu kita mengadil. Kayak German Wing saya baca di koran, 150 penumpang. Itu waktu meledak, waktu turun ke pegunungan Alps itu jadi puing-puing. Nah, pesawat itu kan terbuat dari besi. Anda dan saya terbuat dari apa? Ya daging. Besinya aja hancur, apalagi manusianya. Coba bayangkan. Di gunung-gunung lemah-lemah itu hanya puing-puing kayak kertas. Itu semua besi, aluminium, itu kecil-kecil semuanya. Dan manusianya susah ketemukan jari satu. Terus gimana untuk membuktikan, untuk mencari dari remains itu, yang sisa-sisa itu remains. Wah, dokter forensik kerja keras, ya kan? Dia ada yang ketemu. Oh, itu. Dia lihat kakinya, ada sepotong kakinya. Dia kasih tunjuk semua. 150 keluarga yang, ini kaki siapa ini? Oh, ini kaki. Ini saya kenal kakinya ini, lihat. Ya. Oh, masih ada ini. Apa kuteknya masih tebal sekali. Oh, ini pasti ibu itu loh. Karena kuku kakinya tuh semua kutek. Oh, ini kakinya. Ketemunya di jarinya. Oh, ada berlian. Ini berlian si Anu nih. Berlian. Ini anak saya punya berlian. Wah, masih ada. Itu namanya remains. Tapi Tuhan Yesus tidak ada remains. Oleh sebab itu dia bisa dikenalnya sampai hari ini. Dan seluruh remains. Yang terakhir adalah yang sudah jadi lubang, kan dagingnya hilang, ya kan? Kan dipatok begitu, hancur dagingnya kan? Dagingnya hancur, tulangnya hancur, tinggal lubangnya. Nah, kalau seandainya saya mengatakan begini, ya, maaf, saya robek. Ini kan waktu dipaku kan begini tinggal. Ya kan begitu kan. Terus yang lubangnya di mana? Ya ini. Kan? Kalau ini bisa dikembalikan, ini dikembalikan begini. Tapi ini sudah tak bisa dikembalikan lagi karena sudah hancur. Dengan lubang begitu sudah hancur ini, melahirkan siapa? Melahirkan siapa?
melahirkan gereja. Ini lubang paku tangan kakinya ini melahirkan gereja. Anda jelaskan? Gereja ini bisa lahir karena apa? Karena ini. Pak, dipukul pakunya. Jebol dia punya ini. Makanya Yesus bilang sama Petrus. Petrus. Dan engkau Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Siapa batu karang itu? Tuhan Yesus. Dan alam maut tidak dapat menguasainya. Apa maksudnya? Yesus waktu dia mati ke salib, alam maut tidak bisa menguasai dia. Itu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan ini yang daging sepotong ini menjadikan saudara dan saya gereja, dan Anda sekarang ini adalah potongan daging ini yang keluar dari diri Tuhan. Pengorbanan Kristus membawa orang berdosa bertobat menjadi gereja sampai hari ini. GKIM lahir dari pengorbanan Kristus kan. Jadi lubang ini akibat dari Anda dan saya. Setuju kan? Akibat dosamu dan dosaku, maka tangan Yesus berlubang paku. Ini dagingnya. Daging yang hilang itu melahirkan gereja. Makanya Paulus menggunakan analogi ini. Bahwa kita semua adalah tubuh Kristus. Yang ini. Yang terakhir. Waktu Anda dan saya melihat kedua tangan Yesus berlubang paku, Anda melihat dirimu di sana. Waktu kita melihat, waktu gereja GKIM melihat Kristus tangannya berlubang paku itu, kita melihat GKIM ada di lubang itu. Nah, how do you treat this church? Itu bagaimana Anda memperlakukan gereja ini? Bagaimana Anda memperlakukan tubuh Kristus ini? Yang adalah daging yang sudah hancur. Hasil pengorbanan Kristus melahirkan GKIM. Sebab itu kita harus menjadi tubuh Kristus yang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita tidak menjadi tubuh Kristus yang mempermuliakan, kita tidak menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan. Ini tubuh Kristus kita. Tidak ada gunanya. Siapa yang luka? Tuhan Yesus. Jadi ada 5 hal makna kebangkitan Kristus pada hari ini. Yang pertama, ya, kita melihat pada luka Tuhan Yesus. Kita melihat dia pernah berkorban. Jangan lupa itu. Jangan lupa itu. Dia pernah berkorban untuk mudah. Yang kedua, bahwa dia tidak punya remains. Dia adalah sejarah yang hidup, cacat selamanya karena Anda dan saya. Yang ketiga, bahwa saya dan saudara bisa di sini, bisa ketemu dia di surga oleh karena ya, bukan oleh karena semua kebaikanmu, bukan oleh karena kebisaanmu, tapi oleh karena anugerah. Yang keempat, kita bisa mengidentifikasikan atau recognize Tuhan kita yang benar adalah Tuhan yang disalibkan dan dibangkitkan untuk kita semua. Dan yang terakhir, bahwa kita semua adalah bagian daripada tubuh Kristus. Dari luka yang sudah dia alami, lahir lagi GKIM. Lahir semua gereja-gereja di dunia ini oleh karena luka di pada tangan. Jangan lupa, Andalah yang luka itu. Andalah yang melukai dia, maka Anda lahir gereja.
maka penderitaan Kristus membawa kemuliaan, membawa kebaikan. Saya percaya ketika kita merayakan Paskah ini, kita selalu ingat, kita tidak bisa lupa. Anda tidak bisa lupa bahwa dia sudah cacat selamanya demi kita, demi lahirnya gereja. Jadilah orang percaya yang mengasihi Tuhan, orang percaya yang memuliakan Tuhan, mengabdilah, melayanilah dengan mengabdi, muliakanlah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih